Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rahmat Channel. Pada kesempatan sore hari ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya bagaimana saya menangani cempe. Dari mulai cempe ini dalam kandungan atau proses indukan cempe mengandung, terus proses cempe dilahirkan atau indukan cempe melahirkan, serta proses penanganan setelah cempe dilahirkan atau indukan melahirkan. Alhamdulillah selama saya menggunakan penanganan seperti ini, kematian pada cempe serta indukan cempe saya tidak pernah mengalami kematian. Berikut ini langkah-langkah atau proses penanganan yang saya kerjakan. Untuk langkah pertama yakni memastikan domba dalam kondisi hamil. Ini ciri-ciri domba darah kondisi hamil, teman-teman. Biasanya itu perut sebelah kanan itu membesar. Terus untuk ciri-ciri berikutnya yang sangat jelas itu terlihat pada ambingnya atau susunya. Itu membesar, teman-teman ya, bisa dilihat. Itu sangat mudah kalau yang darah menurut saya, teman-teman. Yang jelas itu ambingnya mulai turun itu pasti hamil. Kalau nggak hamil itu nggak gini, teman-teman, rata biasanya. Untuk langkah penanganan berikutnya yakni memisahkan domba hamil ini dari temannya atau koloninya, teman-teman ya. Intinya dipisahkan, disendirikan, teman-teman, ke tempat yang paling nyaman ya, teman-teman, supaya nanti waktu proses kelahirannya itu aman serta si domba ini nyaman, teman-teman, serta menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti disenggol sama temennya atau diseruduk atau yang lain sebagainya, teman-teman ya, yang dapat menyebabkan anakan pada cempe ini nantinya itu cacat atau bahkan bisa keguguran juga, teman-teman. Jadi pokoknya kelihatan hamil langsung saja, teman-teman, sebisa mungkin dipisahkan atau disendirikan. Ini adalah contoh kondisi ya, teman-teman. Si domba ini mau melahirkan kurang dari 12 jam. Kondisinya yakni makannya tidak dihabiskan atau tidak mau makan. Bukan karena kekenyangan, teman-teman ya, karena tidak mau makan si domba ini. Dia itu cuma kayak bingung, cuma tolah-toleh terus mutar-muter, dan pada saat sudah dekat sekali dia biasanya itu berdiri, duduk, seperti itu, teman-teman ya. Ya, ini adalah kondisi proses kelahiran si cempe, teman-teman ya. Jadi saran teman-teman ya, sebelum setengah badan si cempe keluar atau dari kepala sampai lehernya keluar itu jangan coba membantu atau menarik, teman-teman ya. Tadi itu salah, teman-teman, jangan dicontoh ya. Tadi masih keluar tangan sama hidungnya udah ditarik. Itu salah, teman-teman ya. Itu sebelumnya juga saya tarik tapi nggak bisa, teman-teman. Itu berbahaya, jadi jangan ditarik, cukup ditunggu dulu, teman-teman ya. Sabar ya, teman-teman, kalau lama ditunggu dulu, sabar. Setelah keluar kepala serta setengah badannya ya, teman-teman, bisa dibantu. Itu kelihatan sendiri, teman-teman ya, keluar sendiri kepalanya atau sudah setengah badan keluar. Nah, itu baru bisa dibantu, teman-teman. Kalau teman-teman maksa ngebantu sebelum kepalanya semua itu keluar atau setengah badan, itu malah berbahaya, teman-teman ya, takutnya bisa terjadi cacat pada si cempe. Ini adalah kondisi cempe setelah beberapa menit lahir tadi, teman-teman ya. Itu tujuan kain atau gombal itu untuk mengelap si cempe serta menutupi tempat-tempat yang berlubang, teman-teman ya. Untuk penanganan berikutnya yakni memerah sedikit ambing si indukan ini, teman-teman. Sedikit saja, yang penting keluar. Tujuannya untuk memudahkan si cempe ini waktu proses penyusuan, teman-teman. Ini penting, teman-teman ya. Menurut saya ini, kalau bagi saya ini wajib, teman-teman. Untuk penanganan berikutnya yakni menyusukan si cempe pada si indukan, teman-teman ya. Begitu
Seperti itu teman-teman caranya ya, memegang pantatnya sama kepalanya. Memegang pantatnya tujuannya untuk membantu si cempe berdiri atau menjaga keseimbangannya. Kalau memegang kepalanya tujuannya untuk mengarahkan mulut si cempe ke arah si ambing si indukannya ini teman-teman. Perlu dicari teman-teman ya. Susu pertama pada si indukan ini sangat penting teman-teman ya, karena mengandung kolostrum yang berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh si cempe ya teman-teman, serta baik untuk kesehatan teman-teman ya. Kolostrum ini sangat bagus bagi si cempe ini teman-teman ya, berbeda sama susu biasa teman-teman ya. Jadi sebelum si cempe ini dapat susu atau sudah menyusu teman-teman ya, itu baru bisa ditinggal teman-teman ya. Kalau sudah menyusu bisa ditinggal, kalau sebelum menyusu ya diusahakan disusukan dulu teman-teman ya. Ini adalah kondisi cempe setelah beberapa jam yang lalu disusukan teman-teman ya. Bisa dilihat teman-teman ya, kondisinya udah mulai sehat. Untuk penanganan yang berikutnya yakni penanganan pada tali pusar teman-teman ya. Kalau saya menggunakan abu teman-teman ya. Kalau teman-teman mau pakai obat yang lain ya terserah teman-teman ya. Tapi saya selama berternak itu menggunakan abu. Perlu dicari teman-teman, ini abu alami ya teman-teman ya, dari kayu serta daun-daun sisa makanan si domba. Serta jangan lupa teman-teman ya, indukannya juga dikasih teman-teman pada bagian yang terkena darah serta terkena cairan setelah melahirkan tadi teman-teman. Ini saya memakai abu ini ya selama 2021 sampai sekarang, itu alhamdulillah aman teman-teman ya. Tujuannya juga ini untuk menjauhkan lalat atau hewan-hewan yang lain teman-teman ya. Serta dikasih juga di bagian geladaknya teman-teman ya, supaya nanti tidak dirubung atau dikerumuni lalat atau sejenisnya teman-teman ya. Juga menjaga supaya nanti si cempe ini tidak terpeleset ya teman-teman. Untuk penanganan berikutnya yakni memastikan ari-ari pada indukan cempe ini sudah keluar teman-teman ya. Itu nanti ari-arinya keluar sendiri teman-teman ya. Jadi nggak perlu ditarik atau diapa-apain, nanti keluar sendiri. Jadi indukannya cukup dikasih makan yang cukup, nanti insya Allah keluar sendiri teman-teman ya. Memang agak lama prosesnya teman-teman, ini keluar jam 10 malam atau jam sekitar 8 malam, padahal lahirnya si cempe ini jam 12. Nah ini adalah kondisi cempe setelah 1 hari dilahirkan teman-teman ya. Bisa dilihat teman-teman ya, udah kelihatan sehat serta kuat teman-teman. Bahkan ditarik-tarik pun sudah tidak jatuh teman-teman. Ini kondisinya sudah dapat menyusu sendiri teman-teman. Dilihat teman-teman ya, itu tali pusarnya udah mulai kering, itu pakai abu kemarin teman-teman. Nah bisa dilihat teman-teman ya, udah kelihatan sehat. Itu sudah bisa berdiri sendiri, udah bisa menyusu sendiri dalam waktu 1 hari. Itu teman-teman ya, dia sudah bisa menyusu sendiri, tidak perlu dibantu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau sudah gini kondisinya insya Allah hidup teman-teman. Nah itu teman-teman ya, udah kering. Bentar lagi nanti pasti lepas itu teman-teman, si tali pusarnya itu lepas sendiri teman-teman, jadi nggak perlu
lepas atau dilepas atau ditarik atau diapain, nanti lepas sendiri itu. Yang penting sudah dikasih abu, udah biarin aja lepas sendiri. Nah, itu kenapa bersin teman-teman ya. Sebelumnya saya nggak pernah ngalamin itu cempe bersin-bersin. Yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian penanganan cempe serta indukan cempe yang dapat saya bagikan pada waktu ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman peternak domba semua. Dan serta apabila ada salah ucapan serta perbuatan saya atau yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, serta mohon bantuannya like, share, subscribe, serta komen. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.